Halo teman-teman, selamat malam. Saya Farhan Farezi dari 100% Manusia yang akan menemani teman-teman dalam program 100% Stay at Home minggu ini. Live kali ini kita juga bakalan ditemenin bersama Hana Madness, seorang pegiat seni dan aktivis kesehatan jiwa. Nah, salah satu karya Hana Madness ialah poster film 100% Manusia Film Festival tahun 2018, kayak yang saya pakai ini nih. Dengan tema minggu ini ialah The Need for Expression. Nanti buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya ya. Silahkan ketik di kolom komen. Nah, sejak zaman dulu, manusia sudah berekspresi melalui gambar, aksara, lagu, film, dan media lainnya. Ekspresi penting bagi manusia untuk menyuarakan pendapatnya dan membebaskan pikiran. Tidak hanya itu, tapi juga untuk kesehatan jiwa. Perjuangan untuk membela hak-hak asasi kemanusiaan juga bisa dilakukan melalui ekspresi. Salah satunya ialah 100% Manusia Film Festival yang menyuarakan tentang toleransi, kesetaraan, dan keberagaman melalui art performance dan pemutaran film. Ekspresi juga dapat menunjukkan sisi manusia yang rapuh, sehingga bisa menimbulkan ketakutan untuk berekspresi. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa berekspresi? Untuk itu, aku undang ya Hana Madness. Wait. Halo Hana, apa kabar? Hai, alhamdulillah kabar baik, cukup tidur. Gimana nih kegiatan selama pandemi ini? Sebenarnya nggak ada bedanya sih, karena kan aku emang WFH kan, kerjanya di Uh, rumah kebanyakan. Terus ya paling makin lumutan aja sih, karena sekarang serba terbatas untuk melakukan aktivitas di luar rumah. I see. Suaraku jelas kan Mbak ya? Iya, aku jelas nggak? Oh jelas kok. Oke, kita langsung aja ya, Hana. Iya, tapi kita santai kan, tidak menakutkan. Santai kok, santai aja. Oh ya, buat teman-teman juga kalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komen ya, teman-teman. Nah, live kali ini kan kita akan membahas tentang betapa pentingnya ekspresi untuk kesehatan jiwa manusia ya. Dan juga ekspresi itu kan bisa mengarahkan kepada self-liberation. Seperti yang kita bisa lihat kalau misalnya teman-teman sering nonton video interviewnya Hana dengan teman-teman lainnya, dan juga karya-karyanya, Hana ini kan sangat vokal ya untuk mengekspresikan tentang kesehatan jiwa, terutama tentang bipolar ya. Nah, ada pertanyaan nih Mbak, ada pertanyaan nih Hana, dari teman 100% manusia yaitu Mbak Dini Suprapto. Gimana sih Hana cara pertama untuk bisa berekspresi? Apa sih yang dibutuhin buat kita tuh the first step of expressing our expression? Memulai Iya, itu adalah hal yang, dan sebenarnya aku sangat menghargai proses setiap orang ya dalam menemukan jati diri mereka, dalam berkesenian, dalam berekspresi, karena background kita berbeda dan cerita kita juga berbeda, apa struggle yang kita hadapi juga berbeda. Tapi kalau dari aku sendiri adalah itu tumbuh dari adanya tekanan-tekanan trauma yang aku alami sejak aku kecil. hmm, Jadi tekanan-tekanan iya, tersebut akhirnya membuat apa ya, menghasilkan sebuah kayak coping mechanism untuk aku pada saat itu mulainya menulis jurnal dengan kata-kata yang puitis ataupun yang tidak gitu. Dan aku coba memetakan itu perlahan. Karena dulu public speaking aku nggak seperti sekarang. Aku takut banget dulu ngomong di hadapan publik gitu. Jadi yang aku lakukan I adalah see. aku menulis pada awalnya. Lalu ketika aku SMP, SMA, aku mulai tuh ngedoodling. Aku mulai menciptakan karakter-karakter yang mana pada saat itu karena aku mengalami kesulitan juga ya dalam itu tadi, karena ada challenge yang dihadapi yang mana membuat aku mencari solusi atau jalan keluar untuk bisa survive gitu dalam menjaga kewarasan aku gitu. Dan pada saat itu aku merasakan betul dalam proses yang aku jalani, aku bisa lebih kayak mengenali diri aku secara perlahan. Mengenali jati diri aku, lalu aku bisa memetakan perasaan dan emosi-emosi aku. Lalu juga aku jadi bisa menggali diri aku lebih dalam lagi, yang mana output yang positifnya adalah itu sangat mempengaruhi
cara berpikir, cara bersikap, cara aku berperilaku, hingga cara aku menghargai atau memperlakukan orang lain. Dan bahkan gak hanya manusia, tapi juga seluruh makhluk hidup. Gitu. Oh, berarti eh, awalnya itu kita cukup untuk meluapkan apa yang kita rasakan ya Hana ya, ke dalam Iya, misalnya jurnal ataupun gambar ataupun puisi gitu. iya. Tapi setelah tadi kan Hana bilang Hana menulis jurnal ketika kesal misalnya ataupun ketika merasakan emosi. Tapi setelah meluapkannya melalui let's say media seni, ada perbedaannya gak sih Hana Cukup untuk signifikan. kesehatan jiwanya apakah? Ya, aku bisa katakan cukup signifikan. Tapi itu bukan satu-satunya kontributor utama ya. Karena kontributornya tuh sangat banyak banget yang membuat aku bisa melalui perubahan yang sangat progresif hingga saat ini gitu. Dan salah satunya seni yang seperti tadi Ilham mention. Farhan, sorry. Aku suka skip nama yang tadi Farhan mention gitu. Dan apa ya, apalagi ketika pada awalnya aku melakukan itu untuk diriku sendiri, untuk kayak kayak sebagai mekanisme diri aku, sebagai bentuk pertahanan diri aku ketika pada saat itu aku memiliki gangguan jiwa tapi aku belum terdiagnosa dengan tepat, terus aku mendapatkan stigma dan penolakan dari berbagai pihak, bahkan orang-orang terdekatku sendiri. Ya, pada akhirnya aku melakukan itu untuk diri aku sendiri aja gitu, untuk menjaga kewarasan aku. Dan ketika seiring berjalannya waktu, pada saat itu aku mulai unggah, kayak kan ada banyak platform digital yang untuk Ya, betul. seniman-seniman, ya kan? Itu aku jadikan sebuah platform atau portfolio digital aku, yang mana akhirnya aku bisa berjejaring dengan banyak seniman lainnya melalui virtual gitu, yang saling menguatkan, yang saling menginspirasi satu sama lain, yang pada akhirnya juga aku jadi belajar, oh ternyata ada banyak banyak media yang bisa kita eksplor, ada banyak teknik yang bisa kita eksplor gitu. Oh, I see. Berarti ada di balik itu juga ada kekuatan dari komunitas ekspresinya juga ya? Betul banget, komunitas itu penting banget buat aku. Oke. Nah, tadi kan Hana juga bilang kalau misalnya eh, ketika Hana mengalami gangguan mental, Hana bilang mendapatkan penolakan dari orang tua, dari orang terdekat. Sebetulnya kan ini juga ngaruh sih ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kan nggak semua orang suka cara kita berekspresi kan ya, Hana? Pasti. Kayak mungkin mungkin teman-teman yang orientasi seksual yang berbeda, kalau misalnya ketika mereka berekspresi berpegangan tangan, mungkin akan ditolak banyak oleh masyarakat. Ada juga teman-teman yang mempunyai gangguan kejiwaan, ketika mengekspresikannya di sosial media, mereka malah dihujat atau misalnya dibilang, lo tuh udah beruntung, lihat dong gue yang kurang beruntung, misalnya gitu. Nah, gimana sih caranya kita biar nggak terlalu memperdulikan apa kata, tidak terlalu memperdulikan gangguan dari eksternal, dari luar? Pertama adalah aku harus dulu aku mengalami itu banget ya. Maksudnya justru datangnya dari diri aku sendiri, stigma itu. Bahwa aku takut untuk menyuarakan isu ini, aku takut nanti orang akan menstigma aku takut gimana kalau keluarga besarku yang notabene cukup religius, mereka mengetahui bahwa halo gangguan jiwa, halo begini begini begini. Semua itu ada di dalam kepala aku bergemuruh gitu, cukup luar biasa. Sampai pada akhirnya aku memutuskan untuk speak up karena aku punya support system, nggak support system sih, pada saat itu belum terbentuk dengan proper, tapi ada seseorang yang cukup berperan penting di hidup aku yang terus mengencourage aku untuk oke, lo ada di rel yang tepat, lo ada di momen yang tepat, lo merepresentasikan diri lo sebagai seseorang yang bersuara, sebagai seorang penyintas yang bersuara, dan lo wajib menggunakan hak lo untuk bersuara gitu, apa yang sebenarnya lo butuhkan untuk proses recovery lo gitu. Dan ketika aku menyuarakan itu, ya awalnya aku benar-benar yang kayak takut banget gitu, maksudnya terlebih respon dari keluarga aku. Tapi sampai pada akhirnya aku banyak banget dapat narasi-narasi pada saat itu di Facebook dan di email yang mereka menyuarakan hal yang
sama gitu. Ternyata apa yang aku utarakan, apa yang aku sampaikan ternyata kayak apa ya, mewakili banyak suara di luar sana yang mereka juga tidak bisa punya privilege kayak aku gitu. Aku punya punya privilege untuk bisa dapat tempat di media gitu, dan mereka nggak punya itu Iya. gitu. Dan bahkan mereka nggak mampu untuk menyuarakan diri mereka sendiri karena stigma yang cukup kuat gitu. Dan hal tersebut sangat-sangat menguatkan aku untuk terus berjalan sampai saat ini. Jadi aku sekarang fokusnya Hmm. adalah, dulu aku selalu takut apa kata orang, apalagi dengan karakter yang aku ciptakan. Aku dulu selalu merasa, anak TK juga bisa bikin kayak gini, imajinasinya jauh lebih wild. Aku selalu menstigma diri aku seperti itu. Tapi balik lagi, ada orang baik gitu, caregiver aku yang sampai saat ini mendampingi aku, yang terus memberikan aku afirmasi yang tentunya positif, bahwa it's okay gitu. Maksudnya lo harus tetap jalan, dan lo fokus lah sama orang-orang yang support lo gitu. Maksudnya jangan fokus dengan mereka yang nggak suka sama lo, tapi fokus kepada orang-orang yang sayang, yang support. Itu akan memberikan kita energi yang sangat-sangat besar banget gitu. Oke, berarti lebih baik kita menaruh fokus kita kepada orang-orang yang memberikan support dan memberikan dan bisa menguplift, memboost karya kita ya. Iya, benar banget. Karena maksudnya untuk orang-orang yang rentan gitu, tanpa adanya tanpa adanya pressure yang bersifat eksternal itu tadi aja, kita sudah rentan sekali gitu dengan gangguan kejiwaan yang kita miliki dari dalam diri kita gitu. Ditambah dengan yang luar gitu. Jadi makanya aku selalu berusaha untuk aku fokus ke dalam diri aku terus, untuk fokus ke dalam diri aku. Kalau misalnya uh, pressure atau tekanan itu tadi bersifat positif, kenapa enggak gitu? Karena aku percaya kita setiap manusia memiliki filter pada diri kita masing-masing kan gitu, yang mana yang harus kita serap, yang mana yang harus kita buang jauh-jauh. Itu sih. Boleh diceritain nggak sih Hana proses Hana bisa bisa berdamai dulu dengan diri Hana lalu mengekspresikannya ke orang banyak gitu. Wah, prosesnya cukup panjang, menghabiskan banyak air mata, pertengkaran antara aku dan keluargaku, sampai akhirnya bisa berdamai dengan mereka. Itu cukup berliku, dan ups and downs-nya cukup melelahkan gitu. Tapi yang pasti adalah ya, it's all about proses ya. Jadi awalnya itu adalah ya ketika aku apa ya, memiliki gangguan kejiwaan itu tadi yang aku rasakan sebenarnya sedari kecil. Terus banyak orang yang mensalah artikan gitu gejala-gejala yang aku alami gitu. Kayak pada awalnya karena ketidaktahuan atau minimnya edukasi keluarga tentang kesehatan jiwa, mereka berpikir bahwa aku salah pergaulan, dan mereka berpikir bahwa aku sampai kerasukan jin. Otomatis treatment yang diberikan pun pada saat itu salah gitu, dan yang mana membuat aku pada akhirnya kabur-kaburan, nggak jelas keluar rumah, dan setiap hari bentrok dengan orang tua gitu. Dan ya otomatis aku relapse setiap hari, itu nggak dihitung lagi deh betapa dulu tuh aku sangat memiliki kecenderungan untuk merusak gitu, merusak diri atau merusak barang-barang di sekitar aku tuh cukup tinggi sekali gitu. Self destructive-nya tuh sangat-sangat parah banget. Hingga akhirnya secara perlahan ya aku memutuskan untuk survive sih di luar rumah. Dan pada saat itu aku bilang ke orang tua aku bahwa aku lelah untuk ada di satu atap tapi kita saling menuntut satu sama lain untuk lo harus seperti ini, lo harus seperti ini. Aku dilarang untuk menjadi seorang seniman. Jadi aku kayak layangan putus yang nggak tahu mau kemana gitu. Karena gimana ya, lelah luar biasa ketika seharusnya rumah menjadi pondasi pertama kita untuk kita mendapatkan kenyamanan, tapi di situ justru jadi kayak sebuah neraka dunia yang menyala gitu. Dan pada akhirnya, oke, perlahan mereka memutuskan untuk say yes, ya udah, lo lakuin apapun itu asal lo bertanggung jawab gitu, dengan berat hati tentunya. Dia itu jadi kayak cambuk sih buat aku untuk membuktikan bahwa ya oke, aku bisa
aku akan coba buktiin ke diri aku sendiri bahwa aku bisa survive gitu dengan karyaku. Meskipun proses awalnya juga sangat berliku, aku sampai yang kayak benar-benar kayak nggak kelaparan, nggak makan sebelum akhirnya bisa produktif sampai sekarang gitu. Maksudnya, dan itu semua adalah pelajaran berharga banget sih yang selalu apa ya, aku jadikan evaluasi untuk diri aku sendiri. Dan Oke. sekarang aku udah ada di titik yang mana aku ini apa ya? Oh, yang mana aku sekarang udah bisa jauh lebih memetakan kondisi kejiwaanku, bahkan aku udah jauh bisa lebih mengkomunikasikan kondisi kejiwaanku dengan keluargaku, mereka udah jauh bisa menerima. Nggak hanya keluarga yang di lingkup terkecil ya, tapi keluarga besar juga gitu, bahwa mereka tahu apa yang aku lakukan itu maksudnya impact-nya juga positif gitu. Meskipun isunya menurut mereka itu sangat-sangat tabu sekali, tapi perlahan mereka jadi semakin berpikiran terbuka. Iya, terusnya juga salah satu cara yang dilakuin Hana eh, untuk berdamai dengan kesehatan jiwa jiwa Hana, salah satunya menuangkannya melalui doodle-doodle ya, Hana, yang bisa dilihat Iya, di karya-karyanya di Instagramnya Hana ataupun di websitenya. Nah, tadi kan Hana juga ngomongin tentang betapa pentingnya komunitas untuk berekspresi. Terusnya juga tadi ngomong bahwa banyak banget karya Hana yang ternyata mewakilkan para penyintas lainnya juga ya, Hana. Nah, gimana sih caranya untuk kita bisa nge-reach out dengan hasil karya ekspresi kita untuk memberikan support kepada orang banyak, terutama orang-orang dengan yang latar belakangnya sama? sebenarnya yang menurut aku ya dari pengalaman aku adanya apa ya, dengan cara membangun komunitas yang saling mensupport satu sama lain, menciptakan ruang terbuka yang aman untuk kita bisa bersuara, untuk kita bisa berbagi, lalu kita bisa bersinergi dan berkolaborasi, menciptakan itu semua sih, itu adalah poin penting yang akan menjadi support system kita bahwa kita tuh nggak sendirian kok berjalan di medan ini gitu. Dan ya komunitas sangat-sangat penting gitu. Dan ketika apalagi ketika di era modern saat ini kita bisa cari menggali banyak informasi dari media sosial gitu ya tentang apa sih kesehatan jiwa, apa sih spektrum-spektrumnya, itu sangat luas sekali. Dan kita juga nggak boleh berhenti mengedukasi diri kita sendiri gitu, bahwa sebenarnya terkadang stigma itu bukan datang dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri gitu. Seringkali seperti itu gitu. Ya, betul, betul. Itu sangat-sangat menghambat banget ya dalam berekspresi, Mm-mm. dalam proses gimana kita bisa berdamai dan menyatakannya kepada masyarakat Mm-mm. luas, gitu, kepada orang banyak. Nah, eh, tahun 2019 juga Hana ini bikin project ya tentang dokumenter yang 2018. oh ya, sorry 2018 film pendek dokumenter Hana kita tayangin juga di 100% Manusia Festival yang judulnya In Change yang ngebahas tentang liberasi bagi orang-orang yang dipasung karena gangguan mentalnya. Boleh diceritain sedikit gak Mbak tentang In Change ini? Jadi Inchange tuh adalah sebuah proyek yang didanai oleh Dewan Kesenian Inggris atau British Council Indonesia. Dan pada saat itu aku berkesempatan untuk berkolaborasi dengan seniman serta aktivis kesehatan jiwa dari UK, namanya James, alias The Vacuum Cleaner. Dan kita punya background mental health yang sama juga. Bahkan James pernah merasakan dirawat di rumah sakit jiwa selama 2 tahun lamanya. Dulu dia sempat homeless, hingga akhirnya dia sekarang bisa benar-benar jadi yang fully artist and activist di UK sana, yang cukup vokal banget gitu. Dan ketika kita brainstorming apa ya yang bisa kita explore gitu dengan kesempatan dengan funding ini, ya aku menyarankan untuk dia ke Indonesia, untuk kita aku waktu itu ngajuin dulu nih, lu pernah dengar nggak isu pasung? Apa itu? Gila, itu masih terjadi ya, itu masih ada gitu. Maksudnya manusia dirantai, dibelenggu pakai kayu, pakai besi gitu. Itu masih terjadi gitu. Sedangkan di UK itu udah ditinggalkan berpuluh-puluh tahun lamanya kan gitu. Ya, ini masih terjadi dengan tingkat yang sangat-sangat tinggi, dan itulah yang menjadi alasan kami sekali sebagai seorang seniman sekaligus penyintas, apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk menyuarakan isu ini gitu, yang
yang masih nyata terjadi gitu di belahan bumi ini gitu. Dan ya pada akhirnya itu terjadi, aku senang banget. Itu bisa juga apa ya, ningkatin kayak awareness terhadap kesehatan jiwa, terus bisa diputar di beberapa festival di beberapa negara yang mereka juga sangat-sangat surprise banget gitu. Maksudnya sampai pada banyak yang nangis gitu, ini masih ada gitu. Maksudnya mereka men-treat manusia dengan disabilitas mental dengan cara seperti ini gitu, yang sangat jauh dari kata manusiawi gitu. Oke. Oh, ada pertanyaan nih, Hana dari MK Dwi. Gimana sih Kak untuk mengencourage orang dengan gangguan kejiwaan untuk bisa terus berkarya? Pengalaman pribadi sih, orang terdekat didiagnosis ada gangguan kejiwaan. Kadang aku bingung how to support. Jadi cara mensupport untuk orang dengan gangguan kejiwaan untuk terus bisa berkarya. Kalau kata caregiver aku kemarin dalam webinar, dia bilang yang dibutuhkan adalah konsistensi dan kesabaran. Aku dulu aku sempat mendapatkan perawatan di Bangsal Psikiatri ya tahun 2013. Dan aku kenal dia itu dari tahun 2012 2011 akhir kalau nggak salah. Dan dia bilang pada saat itu dia udah nyerah banget dengan aku, karena pada saat itu keadaan emosionalku tuh sangat-sangat chaos dan psikotik banget gitu, yang waham delusi dan halusinasinya parah, merusak dirinya cukup intens sekali setiap harinya gitu, sampai mempengaruhi fungsi sosialnya dia juga pada akhirnya yang mendampingi aku gitu. Dia jadi ikut terbawa gitu, sehingga pada akhirnya ketika aku dirawat di Bangsal Psikiatri itu, yang aku cariin tuh cuma dia gitu. Yang aku cariin cuma dia, kakak aku telepon dia dan Mas, dia nyariin lo doang nih, tolong dong please. Akhirnya dia bilang ke aku pada saat itu, akhirnya dia nggak ada pilihan, dia mulai menceburkan diri lagi untuk mendampingi aku hingga saat ini. Dan aku merasa kayak api nggak bisa dilawan dengan api ya gitu. Ketika aku sedang dan kuncinya adalah komunikasi sih gitu. Aku bersyukur banget. Aku adalah seorang penyintas yang saat ini bisa mengkomunikasikan gangguanku dengan sangat-sangat baik, jauh dibandingkan dulu. Kalau dulu aku sangat malu banget untuk mengutarakan bahwa aku butuh ditemenin, aku butuh dipeluk, apakah aku berharga, aku malu banget gitu. Kayak aku merasa aku lemah ketika aku mengatakan itu gitu. Tapi sekarang berkat support dari caregiver, terus juga orang tua yang udah jauh lebih terbuka, doa dari mereka, support, dukungan, dan apresiasi dari orang-orang sekitarku yang cukup berkontribusi cukup besar gitu terhadap pembentukan mentalku sampai saat ini, itu membuatku semakin kayak yakin bahwa aku berharga gitu, karena apa ya, tanpa afirmasi dari mereka gitu, ayo terus Han, lo berharga, lo tuh nggak sendirian berjalan di medan ini, ada gua dan lo tuh disayang, lo dicintai. Kalimat-kalimat seperti itu yang kedengarannya lebay ya, tapi bagi orang-orang yang rentan itu sangat-sangat berarti sekali gitu. Karena setiap hari the struggle is real ya. Kita menghadapi gejolak gitu, kayak gejolak kejiwaan yang hampir setiap hari sih. Kalau ada enggaknya satu hari pun itu kayak sebuah berkat yang luar biasa banget gitu. Kalau misalnya itu nggak ada gitu. Tapi hampir setiap hari kita menghadapi itu secara nyata gitu, ketakutan, apalagi ketika itu dipacu dengan trauma-trauma yang sudah berubah menjadi monster di dalam diri kita gitu. Dan itu kan tidak mudah menyembuhkan itu. Ya kan, misalnya betul. Kita menghadapi trauma diskriminasi atau kita termarginalisasi selama bertahun-tahun, entah itu dari kecil hingga kita dewasa. Luka itu kan seperti udah jadi kayak koreng, udah jadi kayak borok yang penyembuhannya nggak mungkin, bukan penyembuhan, tapi pemulihannya nggak mungkin 1-2 hari atau 1-2 tahun. Itu membutuhkan dedikasi yang cukup tinggi sekali untuk seseorang bisa kembali berfungsi gitu secara optimal gitu, sebagai menjadi dirinya sendiri. Jadi itu tadi sih, kuncinya adalah kesabaran, konsistensi, untuk ya memang nggak ada yang mudah prosesnya. Aku dan caregiverku pun ngalamin, tapi alhamdulillah banget sekarang semuanya udah jauh lebih baik.
Yeah. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang belum tahu tuh, ada gak sih Hana kayak websitenya atau eh, support grupnya yang bisa, atau akun Instagramnya yang bisa mendukung atau bisa memberitahu bagaimana caranya untuk teman-teman yang dengan gangguan kejiwaannya berani untuk speak up, berani untuk mengekspresikannya. Sebenarnya kalau misalnya akun-akun yang edukatif itu udah cukup banyak ya, yang mereka concern banget untuk masalah mental health. Kayak ada komunitas peduli skizofrenia Indonesia, terus ada juga bipolar care, terus ada pijar psikologi, ada relief, terus ada apa lagi ya, ada ibunda, terus yang mana mereka juga menerima konseling online konseling. Terus habis itu juga ada banyak sih, ada banyak banget gitu. Sekarang kalian bisa mengakses itu dengan mudah. Terus mereka juga biasanya punya grup WhatsApp yang saling support satu sama lain, yang isinya juga para penyintas. Terus apalagi kayak misalnya di Facebooknya komunitas peduli skizofrenia Indonesia tuh mereka banyak banget tuh para penyintas, para caregiver yang mereka saling berbagi pengalaman, menceritakan unek-unek. Ada yang Hmm, marah-marah, ada ya, yang and it's totally fine gitu, no shame, no stigma. oke. Tapi aku penasaran deh, Hana. Kayak sekarang kan dengan internet ini kita tuh bebas banget buat mengkritik, buat memberikan saran, buat mereview. Itu ngaruh gak sih ke mental health-nya Hana sendiri deh untuk melihat review dari orang-orang, atau let's say para netizen-netizen yang ngomongnya nggak diayak ya, yang nggak difilter gitu. Itu berpengaruh Iya, gak sih? aku jujur aku berpengaruh. Aku sangat tapi alhamdulillah ya selama ini feedback dari teman-teman semua sangat suportif banget ke aku. Tapi ketika aku melihat kayak misalnya ada suatu fenomena seseorang dibully habis-habisan, apalagi sampai membawa fisik, orientasi seksual, terus aku tuh kayak ngerasa ya ampun, what's wrong with people gitu, kenapa sih gitu. Maksudnya kayak aku merasa kita punya gadget tapi tidak terkoneksi dengan baik dan dengan apa yang ada di dalam pikiran kita, akhirnya yang keluar ngaco tuh. Wah, semuanya dia tuh gitu. Tapi bisa jadi juga mereka-mereka yang dengan mudahnya menjudge seseorang ini juga mereka punya gangguan dalam diri mereka, yang mana mereka I menjadikan itu see. sebagai 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 mekanisme mereka untuk mengungkapkan, untuk meluapkan emosi mereka gitu. Padahal itu Iya, iya. ya Bisa sih. obviously in a bad way ya gitu, sangat-sangat negatif sekali gitu. Tapi aku cukup apa ya, itu sangat-sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan aku banget sih ketika aku melihat ada banyak komentar-komentar kayak misalnya kayak ya contohnya nih kayak misalnya ada public figure yang dia baru married terus tiba-tiba netizen kok nggak hamil-hamil sih, kok nggak itu, what the heck gitu, maksudnya ya ampun gitu, kenapa sih gitu. Lo tuh nggak pernah tahu apa yang seseorang rasakan setiap harinya di balik kaca gitu, di balik layar, di belakang layar gitu. Kita nggak pernah tahu perjuangan orang itu gimana ketika mereka mendapatkan tekanan seberat apa di pekerjaan mereka gitu, terus mereka pulang, mereka ngepost sosial media pingin 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 just to have fun aja gitu, terus tiba-tiba mereka nerima feedback yang bertubi-tubi yang nggak worth it sama sekali, yang merusak diri mereka. Itu jahat banget sih gitu, kecuali memang kita udah menggali informasi perihal seseorang tersebut lebih dalam, kita tahu konteksnya seperti apa dan kita berbicara sesuai konteks, ya nggak ada yang salah gitu. Tapi ya kita bisa lah sampaikan itu dengan etika yang baik gitu. Iya, betul banget. Kayak Mm-mm. smartphone tapi bukan smart user ya. Exactly, exactly. Iya kan sama kayak misalnya kita kayak suka ngebully, orang, gendut lo, gendut lo, gendut lo, tapi tanpa konsen dari dirinya dia gitu. Lo sadar Iya. nggak sih gitu, itu bisa membuat kepercaya diriannya dia tuh menurun drastis, dia jadi minder, dia jadi takut untuk ketemu orang, efeknya tuh sangat-sangat besar banget gitu. Makanya just be kind gitu, apa susahnya sih gitu. Kecuali memang dia memang sudah melabelkan dirinya dia memang sebagai seorang yang cabi gitu, itu datang dari dirinya dia, it's totally fine ya. Tapi kalau kita membuli seseorang gitu tanpa persetujuan dari dia, big no sih.
Betul, aku setuju sih, kayak just be kind because everyone has their own struggle. Jadi Exactly. hati-hatilah. Heeh. Terus ada pertanyaan nih, Hana, dari Joan. Kak Hana, dalam berkarya pernah ngerasa insecure gak sih? Aku juga pengen coba mengekspresikan apa yang ada di isi kepala aku lewat seni, tapi malah stuck gara-gara ketika lihat orang-orang di sekitar dan jadi insecure. Ini betul banget sih, kayaknya sering banget ya ketika ketika kita mau berekspresi atau kita mau berkarya, kita malah malah ngelihat yang lain, karya orang lain malah jadi jiper sendiri, terus jadi insecure, malah jadinya nggak berkarya. Ya, aku ngalamin lah ada fase-fase itu bahkan sampai saat ini. Dan ya itu wajar sih sebenarnya. Itu adalah bagian dari proses gitu ya. Tapi stop aja sih untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu karena aku terus apa ya apa ya kayak mengatakan kepada diriku sendiri bahwa Hana, kita dilahirkan berbeda, kita diciptakan berbeda, kita beragam dengan kemampuan, dengan kapasitas yang berbeda. Jadi it's totally fine gitu. Kadang aku bilang ke partnerku, gila gue ngerasa nggak produktif banget. Kenapa dia bisa produktif ya? Kenapa ya? Kenapa gue kayak gini? Kenapa gue nggak berdaya? Kenapa? Tapi dia selalu bilang ya nggak apa-apa. Memang setiap orang itu beda gitu. Setiap orang tuh beda dan kalau lo pingin pingin rehat sejenak gitu karena lo udah melakukan project yang cukup intens di tahun kemarin, it's totally fine gitu. Dan kayak no rush, no pressure gitu at all bagi aku. Jadi setiap kali apa ya aku merasa insecure karena karena tadi ada trigger-trigger yang mungkin datang dari sosial media atau teman-teman yang produktif tapi aku enggak ya, aku coba ngepush sih. Terkadang aku ngepush diri aku untuk terus mencari cara untuk terus bereksplorasi, entah mencoret-coret karena aku ngerasa sebenarnya ketika kita mengekspresikan diri kita itu bukan tentang benar atau salah gitu. Gue bikin karya ini, oh gue lebih bagus karya gue dari lo, tapi enggak. Tapi itu semua bagiku adalah tentang proses sih. Tentang proses, tentang cerita, tentang sesuatu yang ingin lo ungkapkan gitu sih. Nah, sih. Ya, tapi emang betul sih insecure itu bagian dari manusia ya kayaknya. Oke. Tapi gimana sih, Mosa, kayak kalau Hana kan biasanya kalau insecure itu apa? Kalau sedang mengalami insecure, bukan mencari sih, mendapatkan support dari temannya ya. Partner, ya. Iya, dari partner. Kalau misalnya selain itu ada lagi nggak, misalnya let's say, atau kalau misalnya apa sih yang Hana lakukan untuk mencari inspirasi? Kalau misalnya lagi stuck banget. Kalau lagi stuck banget, aku biasanya menyendiri ke suatu tempat, pergi keluar kota sendiri, terus aku coba lebih banyak berbicara kepada diriku sendiri, terus aku juga sering kali mencatat perubahan emosiku, kayak yang tadi aku bilang journaling itu, kapan depresi itu datang, ketika aku mulai ada halusinasi itu datang, terus ketika aku butuh, bahkan ketika misalnya nih aku memutuskan untuk pergi ke suatu tempat gitu ya, terus tiba-tiba malam-malam aku merasa ketakutan, aku akan telepon caregiverku, aku nangis, aku akan nangis gitu, ketika aku butuh untuk menangis aku akan nangis gitu, dan ketika aku butuh untuk minum obat dia akan selalu mengingatkan aku untuk itu gitu. Bahkan dulu aku sempet banget yang kayak lepas untuk konsumsi terapi obat gitu selama 4 tahun, dan ternyata aku sekarang hampir 1 tahun belakangan ini aku balik lagi gitu untuk mengkonsumsi itu karena mentalku kembali breakdown dan menyerah gitu. Dan pada saat itu kenapa aku memutuskan untuk 4 tahun yang lalu itu aku memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi obat adalah karena itu tadi stigma dari dalam diri aku bahwa ketika aku mengkonsumsi obat aku merasa aku kayak sakit, aku merasa aku kayak lemah, padahal enggak gitu, padahal itu adalah bentuk cara kita gitu untuk bertahan gitu, dan itu adalah pilihan aku gitu, yang pasti itu datang dengan kesadaran penuh dan pilihan dari aku sendiri gitu. Iya, tapi aku salut sih sama Hana, kayak ketika Hana sedang relapse atau sedang ingin menangis tuh nggak ragu untuk mengekspresikannya, karena kan masih banyak banget orang yang takut banget buat bilang, oke, gue ada masalah nih, gue butuh bantuan lo. Itu kan susah banget kan menuju proses untuk bilang, untuk meminta tolong atau meminta support dari teman-teman kita gitu.
Dan iya itu Mengekspresikan itu aja tuh udah susah banget. benar. Maka itu aku sekali lagi mention bahwa untuk orang-orang dengan kondisi tertentu seperti aku, support system itu sangat-sangat memegang peranan penting sekali. Memegang peranan penting sekali. Coba kayak kita bayangkan ya, uh, ya gangguan kesehatan jiwa, kesehatan jiwa dalam diri seseorang itu bisa dipicu oleh banyak hal ya, dari faktor genetik atau trauma, banyak hal. Tapi ketika berbicara mengenai trauma gitu, lo selama ini mengalami hal negatif di dalam hidup lo, mengalami baik itu pelecehan verbal, bahkan hingga seksual yang lo alami, dan itu membekas gitu, itu sulit untuk hilang gitu. Dan lo otomatis lo akan membutuhkan support system, sebuah tempat yang aman, yang nyaman, yang terus nggak lelah untuk memberikan lo afirmasi positif gitu, bahwa lo tuh berharga gitu. Ketika tendensi bunuh diri itu datang gitu, apalagi untuk orang-orang yang rentan, sekali lagi, ya kita tuh kelelahan luar biasa. Makanya aku selalu bilang, aku selalu bersyukur banget pada akhirnya support system itu terbentuk berkat ya aku terus mengedukasi diri, mengedukasi keluarga aku, mengedukasi orang-orang di sekitar aku bahwa there is no shame and stigma to talk about this issue gitu. Bahwa Betul banget. kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu. Bahkan ketika sekarang kayak aku berobat untuk terapi, untuk pergi ke psikiater, ya aku gak akan malu, sama aja kayak bapak aku kontrol ke dokter untuk kesehatan hanya dia, kesehatan apa, dia biasanya kolesterolnya atau kadar kolesterolnya atau asam uratnya dia biasa terapi. Jadi sebenarnya sama aja gitu, cuma karena stigma, diskriminasi itu tuh jahat banget gitu. Itu adalah apa ya, bentuk pemasungan yang tidak terlihat sebenarnya. I see. Itu gak sih apa? Kalau karya-karya Hana sendiri itu juga dijadikan sama Hana itu sebagai, let's say, bentuk melawan stigma terhadap mental health ini gak? Iya, aku selalu apa ya, karya yang aku buat itu sangat relate sekali dengan perjalanan hidup aku, dengan proses yang aku lalui hingga detik ini. Lalu juga aku selalu menyelipkan narasi-narasi yang sangat relatable banget dengan kesehatan jiwa. Jadi disitulah message-nya gitu. Sekaligus juga aku menggunakan suaraku, sekarang aku bisa menggunakan suaraku dengan intonasi yang lebih baik. Dulu kan aku selalu yang kayak shaking setiap kali mengutarakan kisahku ya gitu. Setiap kali aku speak up, apalagi pada awalnya aku ngerasa malu luar biasa gitu. Karena aku merasa sendiri pada tahun 2012 gitu awal-awal. Tapi sekarang aku ngerasa, oh semua orang berhak kok untuk cerita gitu. Tapi ada juga mereka-mereka yang memilih untuk tetap anonim, dan ya it's totally fine gitu. Dan aku menjadikan ini sebagai identitas diriku karena aku merasa ada hak dan kewajiban di dalamnya yang harus dipenuhi. Contohnya adalah akses. Salah satu contohnya adalah akses ke pelayanan kesehatan itu tadi gitu. Makanya aku bersuara menggunakan seni. Ya. Nah, kalau misalnya kita kan membicarakan tentang betapa pentingnya ekspresi. Kalau menurut Hana sendiri itu, bentar, aku lihat prompterku dulu, aku udah nyiapin pertanyaan tapi aku lupa. Gak apa, aku juga suka gitu soalnya. Oh iya, teman-teman kalau mau bertanya boleh loh di kolom komen, Dari atau tadi misalnya pada mau say hi. sharing-sharing. Iya, sebetulnya yang aku tanya udah hampir semuanya terjawab sih Mbak. Kita ngobrol-ngobrol aja kan. Oh ini ada nih. Belajar banyak dari kamu, semoga proyek bukunya lancar ya Mbak. Ya, Mas Adin tuh temen dari Semarang, dari kolektif Histeria Semarang. Kita sempat beberapa Oh kali ya, juga ngelakuin kerja sama ya. Mereka fokusnya sebenarnya di isu lingkungan, desa pedesaan, urbanisme. Tapi pada saat itu kita melakukan kolaborasi gimana caranya biar apa ya, isu kesehatan jiwa tuh bisa dibawa juga lebih luas cakupannya di kota Semarang gitu. Thank you Mas oh ya, aku Adin.
aku mau ngomongin tentang kan pandemi ini sangat-sangat menghambat orang ya untuk berekspresi ya. Maksudnya pasti kan dengan kita diam di rumah terus-terusan itu akan sangat berpengaruh ke pikiran kita, ke mental health kita. Ini apa? eh, selama Kalau misalnya selama pandemi ini, apakah itu berpengaruh juga ke Mbak Hana? Iya, apalagi awal-awal. Ketika aku kan sekarang stay-nya di apartemen ya, berukuran Heeh. sedang. Terus terus aku melihat kayak uh, ini awal-awal ya, kayak 1 bulan pertama kayak pusat perbelanjaan tutup. Terus habis itu toko-toko tutup. Terus kayak aku mau duduk di taman jadi semakin insecure gitu karena semuanya tuh sepi gitu. Ya otomatis itu mempengaruhi kondisi mental kita lah. Aku lebih banyak lebih intens lagi menghabiskan waktu di dalam ruangan yang mana aku kayak ngerasa terhimpit tembok gitu loh lama-lama. Dan itu menakutkan sekali gitu. Ya ampun, kayak kita butuh udara segar dan kayak planning kayak seminar, pameran, diskusi, project, ada yang di cancel, ada yang diundur, itu udah berhasil membuahkan pesimisme besar banget di awal. Tapi ya balik lagi aku ngerasa ya dunia lagi merasakannya gitu, aku nggak sendirian gitu. Oke. Terus ada pertanyaan nih Hana dari Mega. Boleh tahu nggak mana orang yang baik untuk caregiver atau malah menambah sakitnya kita? Hah, maksudnya gimana? Maksudnya, mungkin Mbak Mega bisa menjelaskan lagi di komen. Mungkin uh, Gimana? caregiver atau boleh tahu nggak mana orang yang baik untuk caregiver atau malah menambah sakitnya kita? Mungkin uh, ada kan kadang ada yang caregiver yang yang ketika kita lagi sedih atau ketika kita lagi down, mereka malah menambahkannya dengan toxic positivity kali. Jadi Ah, secara nggak ya. langsung mereka akan malah membuat kita malah tambah down. Ya memang sih kata-kata yang dilontarkannya positif, tapi sedikit toxic ya, gitu. Lo bersyukur deh gitu. Gue lebih Iya, parah semacam dari itu. lo kayak gitu-gitu. Sebenarnya gini, hmm, uh, gini ya, aku makanya kenapa aku selalu menceritakan ini dari sudut pandangku dan aku selalu menghargai setiap cerita yang berbeda gitu dari beragam disabilitas gitu karena struggle-nya otomatis berbeda. Aku kayak contohnya ketika aku butuh untuk sendiri aku akan bilang. Ketika aku butuh dipeluk aku akan bilang. Ketika aku butuh afirmasi positif dari orang lain, aku juga akan bilang bahwa aku sedang membutuhkan itu. Tapi nggak semua orang kan mampu mengutarakan itu. Ada orang yang lebih memiliki rasa takut yang luar biasa dan justru memilih untuk bungkam gitu. Ada orang yang tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk mengungkapkan perasaannya kan. Nah, dalam kasus seperti itu, aku merasa kita sebagai orang terdekat lah yang harusnya justru aware. Ketika misalnya, wah, adik gue kok tiba-tiba nggak mau kuliah ya beberapa hari belakangan ini ya. Terus kok tiba-tiba setiap keluar kamar matanya sembab ya. Tapi dia nggak ngomong gitu, dia nggak bilang dia butuh pertolongan atau apapun itu. Kok tiba-tiba dia mulai kehilangan fungsi dirinya ya. Dia mulai nggak nafsu Ya. makan ya. Nah itu tugas kita sebagai orang terdekatnya lah yang harus aware gitu, apa yang sedang terjadi. Kita sebenarnya harus menanyakan apa yang dia butuhkan gitu. Terkadang menjadi pendengar yang baik itu udah cukup sih. Maksudnya untuk di step di awal menjadi pendengar yang baik gitu. Oke. Nah, terus ya, ini ada dari MK Dwi juga kayak komen gimana sih yang boleh di-mention atau enggak, jadi nggak menyinggung walau nggak langsung. Tapi sebetulnya ketika Hana ini sudah terbuka dengan sebagai penyintas bipolar, itu ketika ada seseorang yang mention tentang bipolar atau gimana atau tentang penyakit mental lainnya, itu Mbak Hana masih tersinggung nggak sih Mbak? Maksudnya Kayak misalkan sekarang kan Hana sudah sangat terbuka nih dengan statusnya sebagai penyintas bipolar. Apakah masih ada sesuatu eh, yang bisa bikin Hana tersinggung gitu? Misalnya ketika kita membicarakan tentang bipolar atau kesehatan mental. enggak. Jadi ketika aku sering kali datang kayak seminar, bahkan misalnya beberapa kali diundang di media televisi, mereka nanya, Han nanti gue nanya kayak gini sama lo
lo nggak apa-apa ya, justru lo harus tanya apa Ah, yang paling pingin lo tahu, justru lo harus tanya itu dari sudut pandang seseorang yang mengalaminya, apa yang mereka ya, butuhkan, betul sih. apa yang ingin mereka perjuangkan gitu. Justru ya makanya aku bersyukur aku uh, ketika mendapat kayak exposure, aku bisa mendapatkan ruang untuk bersuara gitu. Ya sih, ya. Tapi mungkin, ya sih, betul. Setuju. Karena aku juga kadang-kadang kalau ada temanku juga kan beberapa yang punya mental issues, kayak kalau mau nanya tuh ragu banget, takutnya dia tersinggung atau enggak. Tapi sebetulnya kita sebagai yang ingin membantu mereka itu butuh banget buat tahu juga kan, tapi ragu gitu. Kayak takutnya dia tersinggung apa enggak ya, gitu sih. Oh, aku palingan biasanya kayak teman-temanku yang sekarang juga mereka udah peran mulai pada speak up gitu. Maksudnya banyak yang kayak japri aku secara personal gitu. Ya palingan ketika mereka udah lama ngilang, aku suka cuma nanya, "Are you okay?" gitu. "How are you holding up so far?" Kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sih. Terus biasanya kayak teleponan, terus ngobrol-ngobrol santai aja, kayak gitu-gitu sih. Nggak yang lu lagi depresi ya, lu lagi ini ya, lu lagi tidak, dengan mencerca pertanyaan-pertanyaan yang justru membuat dia jadi makin insecure gitu. Hmm, iya, iya. Berarti, ya, aku salut sih Mbak. Aku salut sih Hana. Aku tuh terus mikir kayak ketika Hana cerita, aku tentang mikir gimana. Pasti proses untuk berani speak up-nya itu loh, yang susah banget. Karena kita aja Banget. untuk ngomong-ngomong sesuatu deh, let's say kayak kita kayak misalnya kita nggak pengen ketemu sama orang, tapi rasanya tuh susah banget buat ngomong, kita malah muter-muter, malah nyari-nyari alasan yang lain. Padahal kayak cuman Mm-mm. ngomong tidak gitu. Enggak, gue nggak mau ketemu sama lo dulu. Misalnya gue lagi stres atau gimana gitu kan. Iya, jadi kayak nggak enakan gitu ya. Iya, betul. Aku Penyakit itu juga kadang-kadang sih nggak jujur enakan. masih kayak kayak apalagi aku kan kayak ngalamin banyak trauma ya dari aku kecil, dan itu kadang membuat aku sering banget, jujur nih, aku jujur banget ya, aku sering banget ngomong kayaknya gue mau quit aja deh dari semua ini, kayak gue mau hapus account Instagram gue, kayak gue, hey itu nanti matiin rezeki loh, terus banyak maksudnya Iya. kayak caregiverku ngomong kayak gitu, dan aku selalu balik lagi ngomong ke diri aku, bahkan aku ngomong itu secara verbal gitu di depan caregiver aku, bahwa segala hal buruk dan segala dosa, baik kecil maupun besar yang udah aku lakukan terhadap diriku sendiri dan orang lain yang memperlakukan aku dengan buruk uh, di masa-masa yang udah lewat, itu udah terjadi, itu udah menjadi skenario yang nggak bisa aku ubah lagi. Dan aku sekarang udah fokus ke hari ini dan ke hari esok gitu. Dan aku merasa semua hal buruk dan semua luka yang sudah ada itu tidak mengurangi esensi aku sebagai manusia. Aku tetap 100% manusia. Iya. Dan dari rasa trauma, uh, dari rasa trauma itu kita juga bisa menuangkannya menjadi sebuah karya seni ya, menjadi sebuah media untuk berekspresi. Benar-benar banget. Karena adanya tekanan itu tadi ya. Iya, aku juga pernah dengar quote-nya dari Yoko Ono apa kalau nggak salah. Karya seni yang bagus, karya seni yang besar itu adalah karya seni yang bagaimana kita bisa meluangkan ekspresi, meluangkan emosi di dalamnya. Jadi buat teman-teman mungkin kalau masih ada yang takut buat berekspresi, mulai sekarang sebisa mungkin mencoba memberanikan diri untuk tidak takut. Karena Ya, betul banyak banget. banget orang-orang di sekitar kita yang pasti merasakan hal yang sama dengan teman-teman. Oke, jadi untuk men-summarize live kali ini, sebetulnya yang pertama kali dibutuhkan untuk berani untuk berekspresi adalah jangan takut sendiri, jangan takut itu ya Mbak ya. Ya. Dan Dan apa ya? Dan coba berusaha untuk jujur sih sama diri kita, apa ya yang ya sebenarnya kita butuhkan. Mm-mm. Terus juga ya
sebenarnya kita nggak perlu go public dulu, tapi coba ketika kita ragu untuk kita merasa gue nggak bisa speak up nih kayak Lohan, ya cobalah speak up ke orang yang paling lo percaya. Dan Atau untuk aku konsumsi juga, pribadi dulu ya. iya betul sekali. Dan aku juga butuh proses yang sangat panjang dan berliku-liku hingga akhirnya aku bisa menemukan support system itu bisa terbentuk seperti saat ini gitu. Semua tuh prosesnya sangat-sangat panjang. Dan proses yang panjang ini bisa menjadi terasa tidak panjang dan terasa ringan kalau kita punya support system juga. Iya, karena kita jadi bersama kan. Togetherness itu penting banget. Betul banget. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Mbak Hana ada yang pengen diomongin kah? Atau yang pengen disampaikan ke teman-teman? Yang pingin aku sampaikan adalah apa ya? Aku inget deh kemarin kamu tuh sempet nanyain apa sih makna dari liberasi buat aku Oh secara iya, pribadi ya. Aku merasa kalau dari pengalaman aku pribadi, ketika aku bisa merayakan diri aku sebagai seorang manusia yang merdeka tanpa adanya intervensi yang bersifat menindas, menekan hingga membuat kita merasa takut dan bahkan bisa membuat kita kehilangan fungsi diri hingga sosial kita. Itu sih buat aku liberasi. Jadi terbebas dari segala bentuk rasa takut, ancaman, intimidasi. Menjadi 100% manusia. Dan untuk merasakan liberasi juga kita harus berani untuk yang paling pertama kayaknya harus berdamai juga ya Mbak dengan diri sendiri ya. Betul. Ana. Betul. Oke. Nah, buat teman-teman stay tune juga untuk minggu depan. Minggu depan kita masih akan ada 100% stay at home. Kita bakalan live bareng Menina Putri Wismurti dari 100% Manusia dan juga ada Mbak Allegra Wongso dengan temanya yaitu Please Yourself. Thank you banget Hana buat ceritanya. Thank you. Aku yang makasih kok udah sih. Padahal seru banget tau ngobrol sama kamu. Kita harus meet up ya. Boleh banget. Festival tahun ini dong. Ada mau beneran ada? Sedang kita tunggu aja deh infonya. Aku mau dong, ya ampun. Aku tuh seneng deh ketemu dengan tim 100% manusia gitu. Karena diverse banget kan gitu. Maksudnya kayak aku merasa kayak ada apa ya, kayak satu radar. Satu radar. Apa ya? Ya aku juga gabung sama 100% Manusia jadi belajar banget sih tentang arti dari expression itu sendiri dan liberasi. Iya, aku seneng banget. Kalian keren banget. Thank you. Aku juga appreciate banget Hana udah mau jujur kita, udah mau bagi-bagi ceritanya tentang mental health dan kesehatan jiwa. My pleasure. Sayangnya kalau untuk live di Instagram itu cuma bisa sejam aja sih, nggak bisa lebih. Ya udah. Oke. See you Hana. Sampai ketemu ya. Bye. Bye.